masuk pada code yang pertama. Code yang pertama diawali dengan def find individuals with all completed project dalam kurung data, di mana ini merupakan sebuah fungsi untuk mencari individu dan memeriksa apakah semua proyek yang terkait dengan setiap individu telah diselesaikan sepenuhnya. Data di sini sebagai parameter. Data sendiri merupakan sebuah daftar yang berisi informasi tentang individu. Dalam soal, dianjurkan untuk menggunakan handling error. Pada code ini, handling error yang diterapkan ialah try dan except. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan try dan except. Try itu digunakan untuk mengeksekusi kode yang mungkin menghasilkan kesalahan. Jika tidak ada kesalahan, kode di dalam blok try ini akan dijalankan secara normal. Jika ada kesalahan, maka eksekusi akan berhenti di baris tempat kesalahan terjadi dan Python akan langsung melompat ke blok except. Sekarang except. Except itu digunakan untuk menangani kesalahan yang terjadi di dalam blok try. Jika ada kesalahan yang sesuai dengan tipe yang disebutkan oleh except, maka blok except akan dijalankan. Jika tidak ada, maka blok except akan diabaikan. Lanjut pada completed individuals, sama dengan list kosong. Completed individuals ini itu sebagai variabel dan berupa list kosong. Kenapa? Karena nantinya akan digunakan untuk menyimpan individu yang telah menyelesaikan semua proyek mereka. Pada langkah berikutnya, kode ini melalui for individual in data, atau untuk setiap individu di dalam data. Artinya, nantinya setiap elemen dari list data akan diambil sebagai variabel individual. Kita ambil contoh dari data individu pertama yang sudah ada. Contohnya ialah seperti ini. Dan tentunya ini akan berlanjut sampai datanya habis. Lalu ada try lagi nih, sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa try itu merupakan bagian dari handling error. Lalu ada all projects completed sama dengan true. All projects completed ini itu nama variabel yang bertipe boolean, yakni true or false, di mana digunakan untuk menunjukkan apakah semua proyek individu sudah selesai atau belum. Namun, untuk code ini, variabel diatur ke true, sebagai asumsi awal bahwa semua proyek sudah selesai. Selama proses pengecekan nantinya, jika ditemukan ada satu tugas dalam salah satu proyek yang belum selesai, atau statusnya bukan completed, maka variabel ini akan diubah menjadi false. Setelah menginisialisasi variabel all project completed ke true, maka langkah berikutnya adalah mengambil daftar proyek menggunakan projects sama dengan individual.get dalam kurung petik 2 projects, list kosong. Get adalah metode bawaan untuk tipe data dictionary di Python. Metode ini digunakan untuk mengakses nilai dari suatu kunci dalam dictionary. Di sini, project itu kunci yang ingin dicari dalam dictionary. Jika project tidak ada, maka nilai defaultnya adalah list kosong. Nah, kita cek sekarang, apakah ada projects untuk data dari individu pertama? Ternyata ada. Ini. Maka hasilnya bukan list kosong. Setelah dicek ada projects atau tidaknya, maka berikutnya akan melalui setiap proyek dalam daftar projects individu menggunakan for projects in projects, titik 2, projects di sini berbeda dengan projects in. For, kata kunci yang digunakan untuk memulai perulangan, digunakan juga untuk melakukan iterasi pada setiap elemen dalam koleksi seperti list, tuple, atau objek lainnya yang bersifat iterable. Projects di sini itu variabel sementara yang akan digunakan untuk menyimpan elemen. Nilainya juga akan berubah pada setiap iterasi. Nah, in projects itu menunjukkan bahwa perulangan akan dilakukan pada koleksi bernama projects. Di baris ini, datanya akan tetap sama seperti sebelumnya, yaitu seperti ini. Langkah selanjutnya adalah mengambil daftar tugas dari proyek menggunakan tags sama dengan projects.get dalam kurung petik 2 tags, list kosong. Jika tags tidak ada, maka nilai defaultnya itu list kosong. Sekarang kita cek lagi, apakah ada? Ternyata ada, ini. Lalu, ada for tags in tags. Pada baris ini adalah bagian dari sebuah loop atau perulangan yang digunakan untuk mengiterasi setiap elemen dalam variabel tags, sama seperti sebelumnya. Namun, jika tags berisi beberapa tugas, loop ini akan memeriksa setiap tugasnya satu persatu. Nih, pada iterasi pertama, tags akan berisi ini. Lalu, ini akan masuk pada pengecekan status menggunakan if tags.get dalam kurung petik 2 status tidak sama dengan complete. Kita cek apakah statusnya tidak sama dengan completed. Tapi, pada tugas pertama ini ternyata completed, jadi all tags completed tetap true. Langkah selanjutnya ialah lanjut pada iterasi yang kedua di mana tags akan berisi ini. Lalu, ini akan masuk juga pada pengecekan status menggunakan if tags.get dalam kurung petik 2 status tidak sama dengan completed. Kita cek apakah statusnya tidak sama dengan completed. Ternyata pada tugas kedua ini tidak sama dengan completed. Jadi all tags completed akan diubah menjadi false. Yang tadinya true sekarang menjadi false karena tidak sama dengan completed. Akibatnya akan keluar juga dari loop tugas menggunakan break. Lanjut, if not all projects completed. Karena ada tugas yang in progress, variabel all projects completed akan jadi false dan akan keluar juga dari loop proyek menggunakan break ini. Jika semua proyek selesai, dalam artian harus bernilai true dan projects-nya itu harus mengandung elemen di mana isinya bukan list kosong atau false, maka completed individuals.append dalam kurung individual.get dalam kurung petik 2 name, petik 2 unknown. Nah, completed individuals.append dalam kurung ini, completed individuals-nya itu sebagai list yang digunakan untuk menyimpan nama-nama individu yang memenuhi kriteria. Dalam artian, semua proyeknya telah selesai. Nah, .append ini itu metode bawaan list untuk menambahkan elemen baru ke dalam daftar. Individual.get dalam kurung petik 2 name, petik 2 unknown. Individualnya ini itu dictionary yang mewakili data seorang individu. .get dalam kurung petik 2 name, petik 2 unknown ini mengambil dari nilai kunci name dalam dictionary individual. Jika kunci name tidak ada, maka nilai defaultnya unknown akan digunakan.
Namun, pada data individu yang pertama tadi, namanya tidak akan ditambahkan ke daftar completed individuals karena tidak semua proyek selesai, sehingga daftar completed individuals tetap kosong. Begitu. Lalu, kita akan masuk pada exception as inner error print dalam kurung F petik 2 error processing individual kurung kurawal individual.get dalam kurung petik name, petik unknown, titik 2 kurung kurawal inner error. Except exception as inner error itu blok ini tuh menangkap exception atau kesalahan yang terjadi di dalam blok try yang berada sebelumnya. Nah, exception ini jenis kesalahan yang ditangkap yaitu semua jenis kesalahan Python. Inner error itu sebagai variabel untuk menyimpan informasi tentang kesalahan yang terjadi. Konteksnya, terjadi kesalahan saat memproses data dari satu individu karena format data yang tidak sesuai. Lalu print itu akan menampilkan pesan kesalahan ke konsol. Contohnya, atribut project berupa none atau struktur proyek tidak memiliki atribut yang diharapkan. Lalu ada return completed individuals. Return ini itu akan mengembalikan daftar nama individu yang telah menyelesaikan semua proyek mereka. Dalam kasus di atas, ada individu dengan semua proyek selesai, itu yang akan dimasukkan ke daftar dan akan dikembalikan ke pemanggil fungsi. Kemudian ada except exception as outer error, print dalam kurung F petik 2 general error titik 2 kurung kurawal outer error, return list kosong. Nah, ini juga sama seperti tadi. Namun, outer error itu variabel yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang kesalahan yang terjadi. Konteksnya itu berbeda dengan inner error tadi. Kalau outer error itu konteksnya terjadi apabila ada kesalahan besar yang mempengaruhi keseluruhan eksekusi fungsi. Misalnya, jika parameter data bukan dalam bentuk list seperti yang diharapkan, fungsi tidak akan berjalan sama sekali. Contohnya, ini itu bisa kita ubah menjadi 0. Kemudian nantinya itu akan ditampilkan pesan kesalahannya di konsol, lalu akan di-return kembali. Lalu ada result sama dengan find individuals with all completed projects dalam kurung data. Print dalam kurung result. Fungsi tersebut dipanggil dengan data sebagai parameter. Hasil yang dikembalikan oleh fungsi ini atau daftar individu yang memenuhi kriteria nantinya akan disimpan dalam variabel result. Print result itu fungsinya itu untuk menampilkan hasil dari fungsi find individuals with all completed project ke konsol. Code yang kedua diawali dengan fungsi yang bernama combine task by city, di mana fungsi ini bertujuan untuk mengelompokkan dan menggabungkan tugas individu berdasarkan kota tempat tinggal mereka. Lalu task by city sama dengan dictionary kosong. Task by city ini itu sebuah variabel berupa dictionary kosong yang akan digunakan untuk menyimpan dan mengelompokkan tugas berdasarkan kota. For individual in data, untuk setiap individu di dalam data. Ini nantinya setiap elemen dari list data akan diambil sebagai variabel individual. Kita ambil contoh dari data individu pertama. Contohnya ialah seperti ini. Lalu ada try, di mana ini merupakan bagian dari handling error. Lalu ada ini. Ini berfungsi untuk mengambil nilai yang terkait dengan keyname dari dictionary individual. Jika keyname-nya tidak ada, maka nilai default unknown akan digunakan. Ini itu berfungsi untuk mengakses nilai key city dari data individual berdasarkan struktur hierarki data yang diharapkan. Nah, individual di sini itu sebuah dictionary yang mewakili data individu. Lalu, mengapa menggunakan .get secara berantai? Karena ini merupakan salah satu solusi untuk menghindari error key error. Lalu, langkah-langkah mengakses datanya itu ialah mengambil nilai key kontaks terlebih dahulu, lalu dilanjut mengambil nilai dari key address, dilanjut mengambil nilai dari key home, dan yang terakhir mengambil nilai dari key city. Jika key-nya tidak ditemukan, maka akan dikembalikan ke dictionary kosong atau none. Pada akhirnya, nilai akhir sitis itu, jika semua key-nya ditemukan, sitisnya akan berisi nilai dari key city. Jika salah satu key-nya tidak ditemukan, sitisnya akan berisi none. Lalu berikutnya ada if not cities. Di sini itu akan dievaluasi apakah variabel sitisnya memiliki nilai yang dianggap kosong. Nilai yang dianggap kosong itu jika none, false, string kosong, atau list kosong. Tujuannya itu memastikan hanya individu yang memiliki data kota valid yang nantinya akan diproses lebih lanjut. Lalu ada print. Jika situs kosong, program akan mencetak pesan ke konsol bahwa individu tanpa kota, titik 2, nah di sini itu digunakan untuk mengambil nama. Lalu ada continue. Pada contoh data individu pertama, sitisnya itu ada, maka akan lanjut ke iterasi berikutnya. Jadi, tidak akan dicetak di sini. Lalu ada if cities not in task by city. Di sini memeriksa apakah nilai sitisnya sudah ada sebagai key di dictionary task by city. Lalu ada task by city, dalam list cities sama dengan list kosong. Jika sitisnya belum ada di task by city, maka akan ditambahkan key baru dengan nilai awal berupa list kosong. Hal ini bertujuan memastikan setiap kota memiliki list kosong untuk menyimpan data tugas. Karena tadi sitisnya udah ada, yakni New York, maka akan ditambahkan ke sini. Jadinya begini. Lalu lanjut ke for project in individual dalam list petik 2 projects. Loop ini itu akan memproses setiap proyek dalam daftar project milik individu. Yang dimaksud adalah ini. Selanjutnya ada project ID sama dengan project.get dalam kurung petik 2 project ID, petik 2 unknown. Nah, ini itu berfungsi mengambil nilai project ID dari dictionary project. Jika key project ID-nya tidak ditemukan, maka digunakan nilai default unknown. Nah, dari contoh data individu yang pertama, ternyata ada, yakni ini. Lanjut, kita akan mengiterasi melalui tugas for task in project dalam list petik 2 task. Loop ini akan memproses setiap tugas dalam daftar task milik proyek. Jadi loop ini itu akan memeriksa setiap tugasnya satu persatu. Nah, di sini berhubung ada 2 tugas, maka iterasi pertama untuk tugas yang pertama. Setelah itu, dapat kita ambil yaitu seperti ini. Lalu selanjutnya itu membuat dictionary tentang informasi tugas menggunakan ini.
Task info di sini itu sebuah dictionary yang berisi informasi tentang individu, proyek, dan tugas. Nilai yang dimasukkan itu name, project ID, sama task ID. Contoh dari data individu yang pertama kita dapatkan yaitu name-nya John Doe, project ID-nya P001, task ID-nya itu T001. Ketika sudah selesai, masuk ke if cities not in task by city. Di sini kita memeriksa apakah nilai cities-nya itu sudah ada sebagai key dalam dictionary task by city. Lalu ada task by city dalam list city sama dengan list kosong. Jika key cities-nya belum ada di task by city ini, itu maka akan ditambahkan key baru dengan nilai awal berupa list kosong. Karena tadi sudah ada, maka jadinya itu seperti ini. Maka selanjutnya ialah ditambahkan ke daftar tugas New York melalui ini. Nah, tugas ini itu ditambahkan ke dalam list kosong untuk kota New York. Jadi untuk iterasi pertama dapat kita peroleh yakni nantinya untuk iterasi kedua, untuk tugas kedua prosesnya juga sama seperti sebelumnya. Sehingga dapat diperbarui menjadi setelah seluruh tugas diproses, maka akan terlihat seperti ini. Lalu lanjut ke print. Di sini, itu mencoba mengambil nama individu untuk memberikan konteks pada pesan error. Nah, variabel E ini berfungsi untuk menyimpan deskripsi error yang terjadi. Contoh, jika project-nya dihilangkan, maka akan terjadi kesalahan, dan kesalahan itu akan ditampilkan di konsol. Return itu berfungsi untuk mengembalikan hasil akhir dari fungsi combine task by city. Lalu ada task by city sama dengan combine task by city dalam kurung data. Ini berfungsi memanggil fungsi combine task by city dengan data sebagai parameter. Hasilnya akan disimpan ke variabel task by city. Lalu ada print. Di sini berfungsi untuk menampilkan isi dari variabel task by city ke output. Kita akan lanjut pada code yang ketiga. Code yang ketiga diawali dengan def find promotion candidates dalam kurung pad.2. Fungsi find promotion candidates itu membaca file CSV yang diberikan melalui parameter pad. Setelah membaca file, fungsi akan menentukan kandidat promosi berdasarkan kriteria tertentu. Try itu bagian dari handling error. Lalu langkah selanjutnya, df sama dengan pd.read CSV dalam kurung pad. Itu adalah langkah membaca data CSV. Menggunakan pd.read CSV dalam kurung pad itu untuk membaca file CSV ke dalam data frame df. Jika terjadi kesalahan seperti file tidak ditemukan atau file kosong, fungsi akan menangani error dengan log except. Average performance score sama dengan df dalam list _2 performance score .min. Itu merupakan sebuah fungsi untuk menghitung rata-rata min dari kolom performance score. Penjelasan di type. df dalam list _2 performance score itu akan mengakses kolom performance score dalam data frame .min. Itu metode bawaan pandas untuk menghitung rata-rata dari semua nilai numerik dalam kolom tersebut. Hasilnya itu akan mengembalikan rata-rata nilai dari kolom performance score. Jika kolom berisi nilai non-numerik atau kosong, metode ini akan gagal kecuali sudah ditangani sebelumnya. Lalu ada first quartile slurry sama dengan df dalam list _2 slurry.quantile, dalam kurung 0,25 itu merupakan fungsi untuk menghitung kuartil pertama atau persentil ke-25 dari kolom slurry. Penjelasan detailnya itu, df dalam list _2 slurry itu akan mengakses kolom slurry dalam data frame. .quantile dalam kurung 0,25 itu metode untuk menghitung persentil tertentu dalam kolom numerik. Argumen 0,25 ini berarti persentil ke-25 atau kuartil pertama, yaitu nilai di mana 25% data lebih kecil atau sama dengan nilai ini. Hasilnya itu akan mengembalikan nilai gaji pada kuartil pertama. Jika kolom berisi nilai non-numerik atau kosong, metode ini akan gagal. Lalu ada baris ini. Baris kode ini digunakan untuk memfilter data frame df berdasarkan kriteria tertentu. Mari kita uraikan setiap kondisi dalam filter ini. Baris kode ini digunakan untuk memfilter data frame df berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama, df dalam list _2 experience dalam kurung years kurang dari 3. Fungsi ini itu memilih karyawan yang memiliki pengalaman kerja kurang dari 3 tahun. df ini itu mengakses kolom experience years kurang dari 3, itu mengecek apakah nilai pengalaman karyawan ini lebih kecil dari 3 tahun. Hasilnya itu nanti akan ada baris di mana pengalaman kerja karyawan kurang dari 3 tahun akan dipilih. Lalu ada df dalam list _2 performance score lebih dari average performance score. Ini itu berfungsi untuk memilih karyawan yang memiliki skor performa di atas rata-rata. Ini itu mengakses kolom performance score lebih dari average performance score, itu mengecek apakah skor performa karyawan lebih tinggi dari nilai rata-rata skor performa. Nanti hasilnya itu akan ada garis dengan skor performa di atas rata-rata, itu akan dipilih. Lalu ada df slurry kurang dari atau sama dengan first quartile slurry. Ini itu berfungsi untuk memilih karyawan yang memiliki gaji kurang dari atau sama dengan kuartil pertama. Ini itu mengakses kolom slurry kurang dari sama dengan, itu mengecek apakah gaji karyawan lebih kecil atau sama dengan nilai kuartil pertama. Nah, nanti hasilnya itu akan ada baris dengan gaji dengan 25% rendah yang akan dipilih. Lalu ada ini. Ini berfungsi untuk memilih karyawan yang tidak bekerja di departemen admin atau support. Ini itu akan mengakses kolom departemen. .isin itu mengecek apakah nilai departemen karyawan termasuk dalam daftar admin dan support, tapi dengan ada tanda ini, maka itu operator negasi yang berarti tidak termasuk. Jadinya, nanti akan ada garis di mana departemen karyawan itu bukan admin atau support yang akan dipilih. Nah, setelah selesai, kita akan menggabungkan semua kondisi-kondisi ini. Kondisi-kondisi ini itu digabungkan menggunakan operator logika AND, yang berarti hanya baris yang memenuhi semua kriteria berikut yang akan dipilih. Dari data yang ada, kita ambil nih contoh dari salah satu individu yaitu John.
Kita evaluasi nih, apakah pengalaman kerja John kurang dari 3 tahun? Iya. Apakah skor performa John di atas rata-rata? Tidak, karena skor performa John berada pada nilai 85, sedangkan rata-ratanya itu 87, sehingga tidak memenuhi. Yang ketiga, apakah gaji John kurang dari atau sama dengan kuartil pertama? Iya. Apakah tidak bekerja di departemen, admin atau support? Iya. Meskipun begitu, John tidak memenuhi kriteria karena ada salah satu syarat yang tidak memenuhi, yakni skor performa John itu lebih rendah dari rata-rata. Untuk individu lainnya, prosesnya sama dengan John. Lalu ada ini. Ini itu berfungsi untuk memilih kolom tertentu dari data frame candidates. Candidates ini itu data frame yang sudah difilter berdasarkan kriteria sebelumnya. Lalu ini itu hanya berarti kolom name, departemen, salary, performance score, dan experience dalam kurung years yang akan dipilih untuk disertakan dalam hasil akhir. Hasilnya nanti itu berupa data frame baru yang hanya memiliki kolom yang dipilih. The two list dalam kurung records. Ini itu berfungsi untuk mengubah data frame menjadi daftar berisi kamus, yaitu list of dictionary. Ini itu merupakan metode pandas untuk mengkonversi data frame ke format Python. Lalu argumen records ini itu menentukan bahwa setiap baris dalam data frame itu akan diubah menjadi satu kamus. Kolom jadi kunci key dalam kamus dan nilai kolom akan jadi nilai value. Hasilnya itu nanti ialah daftar list di mana setiap elemen adalah kamus yang mempresentasikan satu baris data. Lalu ada return candidate list. Itu berfungsi untuk mengembalikan hasil dari bentuk daftar list berisi kandidat yang memenuhi kriteria. Misalkan data frame kandidat setelah difilter itu masih berupa tabel. Nah, setelah dijalankan code-nya, itu akan berubah menjadi seperti ini. Lalu ada except file not found error. Print. Ini. Itu merupakan implementasi except file not found error itu digunakan untuk menangani situasi ketika file yang diminta tidak ditemukan di path yang diberikan. File not found error itu biasanya muncul jika nama file salah atau file tidak ada di lokasi yang diharapkan. Contohnya seperti ini. Misalkan path diganti dengan file kosong dengan nama file kosong.csv dan fungsi dipanggil, maka akan jadi seperti ini. Lalu ada except key error print. Nah, key error ini terjadi jika kolom yang dibutuhkan untuk operasi tertentu tidak ditemukan dalam data frame. Dalam hal ini, kita menangkap error ini dan menampilkan nama kolom yang hilang menggunakan variabel e untuk menunjukkan nama kolom yang menyebabkan error. Contohnya, ketika kolom performance score diganti dengan home, maka akan memunculkan error. Lalu ada except td.errors.parser error .2 print. Ini itu menangani error saat file tidak dapat diparser dengan benar oleh pandas. Parser error itu biasanya terjadi jika format file tidak sesuai, misalnya file CSV yang terformat buruk atau tidak konsisten. Lalu ada except exception SE, itu print. Log ini itu bertindak sebagai penangkap kesalahan terakhir dan akan menangani error yang tidak terduga, misalnya error logika atau masalah lain yang tidak tercakup dalam pengecualian lainnya. Variabel E ini itu digunakan untuk menangkap pesan error yang lebih rinci. Contoh, kode logika yang menyebabkan error, seperti ini. Ini ditambahkan dengan dibagi 0, maka akan muncul begini. Setelah dicek untuk code ini tidak memunculkan hasil karena tidak ada kriteria yang memenuhi. Jadi, terima kasih. Lalu, kita akan lanjut pada code yang keempat. Dimulai dari define promotion candidates dalam kurung path. Yang kedua, fungsi find promotion candidates itu membaca file CSV yang diberikan melalui parameter path. Setelah membaca file, fungsi akan menentukan kandidat promosi berdasarkan kriteria tertentu. Try, df sama dengan pd.read CSV dalam kurung path. Itu langkah selanjutnya ini itu membaca data CSV. Lalu required columns itu ini tuh daftar kolom yang diperlukan. Pada baris pertama, sebuah daftar required columns ini dibuat yang berisi nama-nama kolom yang harus ada di dalam datasheet agar dapat diproses lebih lanjut. Nah, kolom yang diperlukan itu name, department, salary, experience, years, dalam kurung years, performance score, sama remote worker. Dua, itu ini tuh bagian memeriksa apakah semua kolom yang terdapat dalam daftar required columns itu ada dalam data frame, df, datasheet yang dibaca dari file CSV. Nah, fungsi df columns itu mengembalikan daftar nama kolom yang ada pada data frame. Fungsi all itu digunakan untuk memeriksa bahwa semua elemen dalam iterasi kolom in df.columns itu adalah true. Jadi iterasi ini tuh memeriksa setiap kolom dalam required columns. Apakah ada nggak dalam df columns? Jika semua kolom ada, all ini akan mengembalikan true. Jika ada satu saja kolom yang tidak ada, all akan mengembalikan false. Price value error. Ini, jika all mengembalikan false, yaitu jika ada kolom yang hilang dalam datasheet, itu kodenya itu akan melempar error value. Jika all mengembalikan false, yaitu ada kolom yang hilang dalam datasheet, maka kode ini akan melemparkan error value error. Nah, pesan error akan disertakan, yaitu datasheet tidak memiliki kolom yang diperlukan. Ini memberikan informasi yang jelas kepada pengguna bahwa datasheet yang diberikan tidak memenuhi persyaratan kolom yang dibutuhkan untuk pemrosesan lebih lanjut. Terus ada ini. Ini itu merupakan langkah untuk menghitung rata-rata gaji per departemen. Ini itu fungsi yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu. Dalam hal ini, kolom departemen. Ini akan mengelompokkan datasheet berdasarkan nilai unik yang ada di dalam kolom departemen, sehingga semua baris dengan departemen yang sama akan dikelompokkan bersama. Salary. Setelah mengelompokkan berdasarkan departemen, kita memilih kolom salary untuk menghitung statistik tertentu. Di sini kita ingin menghitung rata-rata gaji untuk setiap departemen. Departemen itu menghitung rata-rata dari kolom salary untuk setiap grup departemen. Hasilnya itu rata-rata gaji untuk masing-masing departemen. Itu berfungsi mengubah hasil grup yang sudah dihitung rata-ratanya menjadi format dictionary. Hasilnya adalah dictionary yang memiliki key sebagai nama departemen dan value sebagai rata-rata gaji untuk departemen tersebut. Setelah menghitung rata-rata gaji per departemen, langkah berikutnya itu menambahkan kolom rata-rata gaji ke dataset menggunakan ini.
Ini itu adalah fungsi map digunakan untuk menggantikan nilai dalam kolom departemen dengan nilai yang sesuai dari dictionary ini. Untuk setiap baris dalam datasheet, fungsi map mencari nilai departemen di dalam departemen dan menggantikannya dengan rata-rata gaji yang terkait dengan departemen tersebut. Misalnya, jika sebuah karyawan bekerja di departemen engineering, maka kolom ini itu akan berisi rata-rata gaji untuk departemen engineering yang telah dihitung sebelumnya. Lalu ini itu kolom baru yang ditambahkan ke data frame DF. Kolom ini berisi rata-rata gaji per departemen untuk setiap karyawan yang sudah ditentukan berdasarkan hasil map tadi. Contohnya dapat kita ambil dari beberapa individu dari data yang sudah ada, seperti ini. Lalu ada ini. Ini itu memeriksa apakah nilai dari kolom experience dalam kurung years itu lebih besar dari atau sama dengan 5. Tujuannya itu hanya kandidat yang memiliki pengalaman kerja 5 tahun atau lebih yang akan dipilih. Lalu ini itu memeriksa apakah nilai dalam kolom performance score itu lebih besar dari 85. Tujuannya itu untuk kandidat itu harus memiliki skor kinerja lebih dari 85 agar memenuhi kriteria ini. Lalu ini itu memeriksa apakah nilai dalam kolom remote worker adalah false, yang berarti karyawan tidak bekerja secara remote. Tujuannya itu agar kandidat yang bekerja remote tidak termasuk dalam pemilihan. Selanjutnya itu di bagian baris ini. Itu ada fungsi apply, itu yang digunakan untuk menerapkan fungsi lambda pada setiap baris. Akses sama dengan 1 itu menandakan operasi baris. Row adalah representasi satu baris data dalam data frame yang sedang diproses. Contoh row dalam list petik 2 sorry itu berarti mengakses gaji karyawan di baris itu. Lalu ini, itu merupakan fungsi lambda ini tuh memeriksa apakah gaji seorang karyawan itu lebih kecil dari rata-rata gaji departemen mereka. Nah, ini itu dictionary yang berisi rata-rata gaji per departemen yang sudah dihitung sebelumnya. Dan kita menggunakan nilai departemen karyawan, row departemen, untuk mencari rata-rata gaji yang relevan. Tujuannya itu hanya kandidat yang memiliki gaji lebih kecil dari rata-rata gaji di departemen mereka, itu yang akan dipilih nantinya. Nah, kita menggunakan operator AND, itu agar semua kondisi yang disebutkan di atas tadi itu digunakan untuk menggabungkan. Berarti, semua kondisi harus benar agar kandidat dipilih. Nanti hasil akhirnya itu ada pada seleksi yang dilakukan pada data frame DF berdasarkan kondisi-kondisi yang telah disebutkan tadi, yaitu hanya baris yang memenuhi semua kriteria yang akan dipilih. Hasil akhirnya adalah candidates yang berisi semua karyawan yang memenuhi semua kondisi ini. Lalu ada result column. Ini itu sebuah list yang berisi nama-nama kolom yang ingin kita ambil dari data frame candidates. Kolom-kolom ini itu berupa informasi yang relevan tentang kandidat yang telah diseleksi dan akan dimasukkan dalam hasil akhir. Kolom yang dipilih itu adalah nama kandidat, departemen, performance score, sama experience. Nah, ini candidate list itu, yang ini candidate dalam list result column itu bagian untuk memilih yang kolom-kolom di mana berada dalam result column dari data frame candidates. Dengan kata lain, kita hanya memilih kolom yang relevan untuk hasil akhir, yaitu nama, department, performance score, dan experience. The two-dict records. Setelah memilih kolom yang relevan, kita menggunakan two-dict record untuk mengonversi data frame yang dipilih menjadi list of dictionary. Metode two-dict records ini mengkonversi setiap baris data frame menjadi sebuah dictionary dengan kolom sebagai kunci dan nilai baris sebagai nilai. Setiap baris itu akan dipilih dan menjadi dictionary, dan setiap dictionary akan dimasukkan ke dalam list. Contohnya, jika data frame candidates result column terlihat seperti ini, maka hasil dari two-dict dalam kurung records itu akan menjadi seperti ini. Setiap baris dalam data frame itu akan dibuat menjadi dictionary dengan nama kolom sebagai kunci dan nilai dari baris tersebut sebagai nilai. Lalu ada return candidate list, itu yang berfungsi untuk mengembalikan candidate list ke tempat di mana fungsi find promotion candidates dipanggil. Lalu ada penggunaan except yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita akan masuk pada code yang kelima. Sama seperti yang sebelumnya, code ini diawali dengan def sort students dalam kurung students, order. Titik 2. Fungsi ini bertujuan untuk mengurutkan sort daftar students berdasarkan nilai elemen kedua dari setiap tuple. Students ini itu parameter pertama yang berisi list of tuples. Setiap tuple berisi dua elemen. Elemen pertama adalah nama, yaitu string. Elemen kedua adalah nilai, yaitu integer. Order, parameter kedua yang merupakan sebuah string, di mana dapat memiliki dua nilai. Ascending untuk mengurutkan data berdasarkan nilai secara menaik, yaitu dari kecil ke besar, atau descending, yaitu mengurutkan data berdasarkan nilai secara menurun, dari besar ke kecil. Lalu ada if not is instance. Is instance itu memastikan bahwa students adalah list. All ini itu memastikan bahwa setiap elemen dalam students adalah tuple yang memiliki dua elemen, nama dan nilai. Fungsi all akan mengembalikan true hanya jika semua elemen dalam list itu memenuhi kondisi ini. Jika salah satu elemen dalam students tidak berupa tuple yang memiliki dua elemen, maka pengecualian value error akan dilemparkan. Lalu ada raise value error. Ini raise itu kata kunci yang digunakan untuk melemparkan sebuah pengecualian. Kalau value error itu adalah tipe pengecualian yang dilemparkan. Nah, pesan error ini itu pesan error karena pesan yang diberikan dalam tanda kutip ini itu adalah pesan penjelasan yang akan muncul bersama pengecualian. Pesan ini memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang salah dengan input yang diberikan. Sekarang itu adalah pengecekan kondisi untuk urutan ascending. If order apakah sama dengan ascending? Kalau iya, return sort ini. If order apakah sama dengan ascending? Nah, ini itu kode untuk memeriksa apakah nilai parameter order adalah ascending. Jika order adalah ascending, maka program ini akan melanjutkan untuk mengurutkan daftar student secara menaik berdasarkan nilai. Lalu ini itu adalah fungsi sort.
digunakan untuk mengurutkan daftar students. Students ini adalah list yang berisi tuple, yaitu nama, nilai. Key sama dengan lambda x titik 2, x dalam list 1, itu adalah parameter key yang menentukan kriteria yang akan digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam list, dan fungsi lambda ini itu mengambil setiap elemen x dari list students, dan x dalam list 1 itu merujuk pada elemen kedua dari tuple, yaitu nilai mahasiswa. Jadi urutannya akan berdasarkan nilai mahasiswa. Contoh, jika student itu sama dengan Ali, 85, Budi, 92, Citra, 78, maka pengurutan akan berdasarkan nilai itu 85,92,78, dan hasil akhirnya akan terurut menaik menjadi Citra, 78, Ali, 85, dan Budi 92. Nah, atau dapat kita lakukan dengan iterasi, yaitu iterasi untuk ascending. Fungsi sort bekerja dengan membandingkan elemen pada indeks 1. Iterasi dilakukan seperti berikut. Iterasi pertama, itu kita bandingkan dulu nih, nilai 85 dengan nilai 92. Indeks ke 0, kita ambil indeks ke 0, yaitu Ali, 85, dan indeks ke 1, yaitu Budi, 92. Karena 85 kurang dari 92, maka di sini tidak ada perubahan. Maka lanjut nih ke iterasi kedua, yaitu membandingkan indeks 1 dan indeks 2. Indeks 1-nya Budi, 92, dan indeks 2 itu Citra, 78. Karena 92 itu lebih besar dari 78, maka mereka ditukar, sehingga sekarang urutan sementaranya itu adalah Ali, 85, Citra, 78, Budi, 92, dan Dewi, 95, juga Eka, 88. Lanjut pada iterasi ketiga, di mana kita akan membandingkan indeks kedua dan indeks ketiga. Indeks kedua Budi, 92, dan indeks ketiga Dewi, 95. Karena 92 kurang dari 95, maka di sini tidak ada perubahan. Lanjut pada iterasi keempat, di mana ini itu akan membandingkan nilai 95 dengan nilai 88. Ini itu membandingkan dari indeks 3 dan indeks 4. Indeks 3-nya itu Dewi, 95, dan indeks keempatnya itu Eka, 88. Karena 95 lebih besar dari 88, mereka akan ditukar. Sekarang urutannya itu akan menjadi Ali, 85, Citra, 78, Budi, 92, Eka, 88, Dewi, 95. Lalu kita lanjut pada iterasi kelima, yaitu membandingkan nilai 92 dengan nilai 88. Indeks 2 itu Budi, 92, dan indeks 3 itu Eka, 88. Karena 92 itu lebih dari 88, mereka akan ditukar, sehingga urutan sementaranya itu Ali, 85, Citra, 78, Eka, 88, Budi, 92, dan Dewi, 95. Lalu akan lanjut pada iterasi ke-6, yaitu membandingkan indeks 1, yaitu Citra, 78, dan indeks 2, yaitu Eka, 88. Karena 78 kurang dari 88, maka di sini dia tidak akan ada perubahan. Akhirnya, setelah semua iterasi, list student terurut secara ascending, berdasarkan nilai berikut ini, yaitu Citra, 78, Ali, 85, Eka, 88, Budi, 92, dan Dewi, 95. Lanjut pada return, yaitu fungsi sort yang akan mengembalikan daftar yang sudah terurut. Jadi, jika order sama dengan ascending, hasil dari sort akan langsung dikembalikan atau di return. Lalu ada elif order sama dengan descending. Di sini, itu sama pengecekannya sama seperti ascending tadi, tetapi kali ini dengan tambahan parameter reverse sama dengan true, yaitu untuk membalik urutannya. Nah, menambahkan parameter reverse sama dengan true itu menyebabkan pengurutan dilakukan secara menurun, descending, yaitu dari nilai terbesar ke terkecil. Hasilnya itu seperti ini. Setelah mendapatkan hasil, itu akan di return sama seperti yang sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah else, rise value error. Di sini itu, jika order bukan ascending atau descending, fungsi akan melemparkan pengecualian value error dengan pesan yang memberitahu bahwa nilai order hanya boleh ascending atau descending. Lalu ada try, itu juga bagian dari handling error. Lalu sort student ascending. Print ini, itu adalah fungsi yang dipanggil dengan parameter students dan ascending sebagai urutan yang diinginkan. Fungsi ini itu akan mengurutkan daftar students berdasarkan nilai mahasiswa secara menaik, ascending, sesuai dengan penjelasan di bagian sebelumnya. Hasilnya akan disimpan dalam variabel sort. Setelah itu, hasil urutan akan dicatat dengan print ascending. Titik 2, untuk menunjukkan urutan mahasiswa berdasarkan nilai secara menaik. Untuk urutan descending itu juga demikian sama seperti ascending. Nah, ini merupakan bagian dari handling error, sama seperti sebelumnya. Berakhir sudah penjelasan dari 5 soal yang diberikan. Semoga dapat dimengerti dan terima kasih sudah menonton.